kumpulkanlah harta di surga. Di tengah gencarnya kita disuguhi oleh konten-konten yang mendemonstrasikan kehidupan mewah, menghambur-hamburkan uang, dan menuhankan materi sebagai tujuan hidup. Hari ini saya hendak bercerita tentang orang-orang yang justru berbagi di tengah keterbatasan mereka. Mereka melakukannya dengan tulus, ikhlas, dan jauh dari sorotan kamera. Nah, siapa orang-orang ini? Apa yang mereka lakukan? Mari kita sambut tamu kita yang pertama, Ibu Rohani. Bu Rohani. Ya, Pak. Apa kabar? Kabar Selamat baik. datang di acara KKND. Ya. Silakan duduk. Ibu Rohani asalnya dari mana? Saya asal dari Desa Pao, Kecamatan Tembolo Pao, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saya dengar di desa Ibu Rohani itu menyelamatkan banyak sekali ibu-ibu hamil yang hendak melahirkan, juga menyelamatkan anak-anak yang dilahirkan. Begitu ya? Iya, Pak. Apakah Ibu Rohani seorang bidan? Bukan, Pekerjaannya apa? cuma ibu rumah tangga, Pak. Cuma ibu rumah tangga tapi menyelamatkan banyak sekali ibu-ibu hamil dan anak-anak yang dilahirkan. Iya. Tunggu dulu, ini menarik ini. Iya. Jadi apa yang Ibu lakukan sebenarnya di desa ini? Yang saya lakukan, Pak, saya mengantar ibu hamil ke puskesmas pakai tandu, dibuat dari kursi plastik. Dengan bambu diikat dengan tali. Iya. Terus yang digotong siapa? Ya. Yang digotong? Ibu hamilnya, Pak. Oh, ibu hamilnya ada di atas Di atas kursi plastik tandu. itu, Iya. ditandu, Iya, terus tandu dipikul oleh warga. Anak saya, 2 orang yang sering membikinkan saya tandu dengan bapaknya dan dibantu sama warga di sana. Tunggu, jadi Kan dibawa 4 orang. suami ibu Iya. sama 2 anak Iya. dibantu dengan warga jadi 4 orang. Iya. Memikul tandu itu. Memikul tandu itu, Pak. Karena Oke, itu biasanya dari mana ke mana? dari gunung sampai ke puskesmas. Gunung sampai puskesmas Iya. itu berapa kilo itu? Kalau dari gunung, Pak, yang terjauh, kalau saya kira-kira paling kurang 6 kilo yang terjauh. Itu jalan kaki? Jalan kaki, Pak. Emang nggak ada kendaraan di situ, nggak ada mobil yang bisa lewat atau apa? Nggak ada, Pak. Kan gunung. Cuma pematang-pematang sawah kita lewati, naik turun gunung, Menyeberang sungai? menyeberang sungai, Astaga. menyeberang jembatan bambu Oh, yang goyang-goyang kalau di ibu hamil. Ya. Bisa melahirkan di situ. Iya. Oke, nanti cerita ya. Kenapa bisa seperti itu ya. Ya. Kemudian ibu kan bukan bidan ya. Kemudian nanti saya ingin tahu juga apakah ada ibu-ibu hamil yang kemudian melahirkan di tengah jalan. Nanti cerita, Iya, tapi sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini. Iya. Pengabdian bagi kemanusiaan yang ditunjukkan Rohani Daeng Tekne yang akrab dipanggil Puang Tekne sungguh luar biasa. Sejak tahun 1993, ia dan keluarganya membantu ibu hamil yang hendak melahirkan untuk dibawa ke puskesmas. Puang Tekne tinggal di daerah pegunungan Kampung Beru, Dusun Bangkeng Batu, Desa Pao, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Untuk membawa ibu hamil ke puskesmas Tamaona, Puang Tekne dan warga menggunakan tandu dan harus menempuh perjalanan kaki hingga 4 jam. Bukan hanya jarak tempuh yang cukup lama, kondisi jalan yang tidak bisa diakses oleh kendaraan membutuhkan tenaga ekstra. Jalur setapak yang dilalui cukup sulit dan juga harus menyeberangi sungai dengan arus yang cukup deras. Puang Tekne mendedikasikan hidupnya untuk menolong orang lain
Berawal dari kisah hidupnya saat melahirkan anak keempat yang kembar, di mana salah satunya meninggal dunia akibat terlambat mendapatkan tindakan medis. Akhirnya, Puang Tekne berniat membantu warga tanpa pamrih. Anak keberapa yang ditandu? Anak kedua. Tidak aneh Pak, yang kalau tidak baik jalanannya. Lewat sungai atau apa? Iya, iya. Berapa? Jauh sekali? Iya jauh Pak. Berapa jam? Kira-kira 2 jam lah kapan. Waktu saya ditandu, anak yang ke-9 itu anak saya tuh bergetar-getar karena belum pernah ditandu itu baru pertama, jadi itu jalan naik turun, baru ganti-gantian itu orang tuh ya laki-laki ganti-gantian tanduk sampai di puskesmas begitu bergetar. Apalagi kalau jalanan licin atau turunan, rasanya bergoyang-goyang gitu. Oke. Tidak dipungut biaya ya? Tidak. Berkat pengabdiannya, Puang Tekne mendapatkan penghargaan Heroines of Health di tahun 2017 peringkat pertama dengan menyisihkan nominasi dari 168 negara. Terkait dengan akses jalan yang tidak dapat ditempuh dengan kendaraan, Kepala Desa Pau menyampaikan pemerintah desa pernah mengusulkan anggaran pemberdayaan ekonomi nasional untuk perbaikan jalan termasuk pengaspalan. Namun sampai saat ini belum terrealisasi akibat wabah COVID-19. Tenaga dan pengabdian Puang Tekne masih dibutuhkan warga jika akses jalan belum memadai. Jadi awal mulanya Ibu Rohani kemudian terpikirkan bagaimana membantu ibu-ibu itu dari mana? Apa ceritanya? Awal mulanya itu Pak, waktu saya melahirkan anak saya yang keempat. Jadi pada waktu itu kita kan belum ada yang pergi ke puskesmas melahirkan Pak dulu di kampung saya itu. Jadi ketika anak saya umurnya 24 hari dia meninggal karena itu tali pusarnya Pak tidak sembuh-sembuh. Jadi di situ saya berniat bilang kalau nanti saya ini bisa saya akan mengantar ibu-ibu di sini untuk melahirkan di puskesmas. Akhirnya saya panggil ibu pertama-tamanya Pak, saya cuma mengantarnya untuk memeriksakan kandungannya dulu karena katanya dia malu ke puskesmas. Jadi kedua saya mengajak dia membawa anaknya untuk diimunisasi karena biar itu dulu anak-anaknya orang di sana tidak mau diimunisasi. Kan saya punya anak 6 orang yang hidup Pak, lengkap semua imunisasinya. Jadi dia lihat di situ dia mau karena dia lihat anak-anak saya bilang cerdas, kuat, biar pergi kemana-mana tidak gampang sakit. Jadi Ibu Rohani tidak mau pengalaman anak kehilangan anak itu terjadi pada ibu-ibu yang lain. Iya, Pak. Emang di situ nggak ada puskesmas, nggak ada bidan waktu ada, itu? Pak. Ini tahun berapa ini ya? Di tahun 1993 Pak. Oke, jadi ini memang desanya agak terpencil gitu agak ya? Sangat terpencil Pak. Oh, sangat terpencil. Iya, sangat terpencil. Bukan saja terpencil tapi sangat terpencil. Jadi tidak ada puskesmas. Waktu itu tidak ada bidan. Tidak ada bidan. Nah, jadi ini ibu inisiatif karena jangan sampai ibu-ibu ada lagi yang lain terjadi yang mengalami seperti saya Pak. Itu misalnya saya jaga. Jadi saya panggil ibu-ibu untuk melahirkan. Akhirnya dia mau. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi tadi kalau kita lihat itu dari gunung, dari desa ibu. Itu dibawa turun lewat sungai apa segala macam, hutan, naik turun. Kemudian di jalanan yang lebih lebar baru ada mobil ambulan. Itu Pak. Sekarang ya. Kalau dulu? Kalau dulu jalan kaki langsung jalan terus sampai ke puskesmas Pak. 6 sampai di hadapan biasa lagi sampai di depan pintu kamar bersalin itu tandunya dikasih turun baru kasih masuk ibunya. Oh. Jadi berapa? Makan waktu 2 jam lebih tadi kalau ya? Iya Pak, hampir 3 jam lah. Kalau kan banyak yang terdekat di situ Pak, rumah saya. Ibu-ibu hamil saya masih jauh dari rumah saya. Oh, jadi itu tahun 93 ibu mulai. Tapi dengar-dengar dulu banyak orang
ragu-ragu ya, bahkan tidak mau ya dia Iya Pak, disuruh ke banyak. puskesmas. Dia tidak mau, dia ragu-ragu. Nah bilang, kita malu, biar di rumah itu keluar. Ada beda jalannya masuk, Pak, ada juga jalannya keluar. Prinsipnya begitu. Malu karena hamil, Ya, terus diperiksa. katanya malu dilihat kalau melahirkan, Pak. Begitu. Oh, jadi lebih baik memilih sama dukun Iya, beranak. Iya. Oke, terus bagaimana Ibu akhirnya berhasil membujuk awalnya ini ya, Iya. supaya ibu-ibu itu mau periksa ke puskesmas? Saya bilang, Pak, coba-coba mi dulu. Heeh. Kalau kau melahirkan di puskesmas, dengan bedakan saja dengan melahirkan di rumah, karena pernah di rumah. Jadi sekarang coba-coba ke puskesmas. Akhirnya dia coba, dia baku cerita-cerita, bilang memang baik kalau kita melahirkan di puskesmas. Oh, jadi dari mulut ke mulut, omongan ibu-ibu Iya, yang iya. sudah pernah melahirkan di puskesmas, akhirnya ibu-ibu yang lain Iya, mulai ikut-ikutan. iya Pak. Nanti cerita ya, sudah berapa banyak, kalau masih ingat ini ya, ibu-ibu yang melahirkan dengan cara yang seperti tadi. Terus apakah pernah nggak kejadian di tengah jalan tahu-tahu anaknya keluar? Tapi jangan dijawab dulu, Iya, iya Pak. karena kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Kalau satu Pak, nanti lahir anaknya loncat turun di sungai, saya yang tanggung. Bu Rohani, awal-awalnya saya dengar banyak orang yang pertama ragu-ragu, kemudian mempertanyakan karena dianggap Bu Rohani ini kan termasuk bangsawan ya. Iya, iya. Ada apa gelar Puang Tene ya, Tekne, Pak, kalau di sana ya. Tekne. Ya. Itu artinya orang yang harusnya malah dilayani tapi Melayani. melayani. Ya. Nah orang kan bingung ini. Karena Itu bagaimana? ya, Menjelaskan ke orang-orang yang bertanya. kalau saya menjelaskan Pak, saya bilang kalau kita itu di dunia memang harus tolong menolong. Yang hanya raja, yang maharaja itu cuma Allah. Jadi itu saja yang tidak bisa kita suruh. Kalau saya bisa membantu siapapun yang butuh bantuan. Raja itu pangkat titipan kalau raja di dunia. Jadi gelar bangsawan itu tidak membuat ibu merasa Enggak, Pak. kamu yang harusnya bantu aku, bukan aku bantu kamu gitu. Tapi ternyata ibu melayani ya masyarakat. Apa pengalaman yang paling mendebarkan, yang paling menakutkan? Iya. Apakah pernah ada yang lahir di tengah jalan? Pernah Pak. Yang Gimana? mendebarkan itu Pak sangat banyak, tapi yang paling mendebarkan ini Ibu Hasmi. Karena tengah jalan dilewati itu sungai yang pertama namanya Sungai Tanggara itu. Dia bilang, oh Pantekne sakit sekali mi perutku. Dia bilang, oh tahan ki dulu sebentar mami. Sebentar mami kita dapat jalan raya. Tunggu mi, saya telepon Pak Kepala Desa. Saya telepon Pak Kepala Desa, dia juga di Makassar. Dia bilang, saya di Makassar Pantekne, baru ku carikan ki sopir. Kan mobilnya itu Pak Desa saya selalu pakai Pak. Iya. Nah, itu, Ambulans itu? dulu Pak, mobil pribadinya. Tahun 2021 ini baru ada ambulans Oh, desa. jadi dulu pinjam mobil kepala desa? Iya, Oke, jadi terus? Pak Kepala Desa terus bawa mobilnya juga Pak, tapi kebetulan dia di Makassar, dia carikan saya sopir, tapi tidak dapat, jadi saya buru-buru naik ojek. Saya panggil itu namanya Puang Panyilik, bilang, sini dulu deh, antar ke pergi cari ambulans, tidak ada nomornya orang yang punya ambulans, jadi pergi ke di Tombolo. Di situ tidak bangun, belum bangun itu sopirnya lari lagi ke puskesmas. Astaga. Baru satu kali melangkah ke puskesmas ada telepon, Mama sudah lahir mi anaknya di rumahnya orang. Oh saya gemetar masuk bidan neni cepaki melahirkan anuku di jalan, melahirkan ibu hamilku di jalan, cepaki di rumahnya orang, di rumahnya pengale di Pau. Baru satu langkah masuk di rumahnya pengale lahir anaknya. Oh, jadi bidannya dibawa Iya, ke sana. Jadi Tapi ini sudah melahirkan di rumah orang sudah itu. melahirkan di rumah orang Pak. Rumah warga itu Rumah ya. warga Pau, bukan warga Iya, di Bangkeng warga Batu, sudah di desa Bonyabrang. lain lagi Iya, ya. iya. Itu Sudah. kejadian gitu sering atau gimana? Tidak Pak, barusan itu ada lahir di jalan. Ada lagi itu dulu, hanya 6 menit sampai saya di puskesmas, dia lahir lagi anaknya. Jadi tadi kalau lihat tandunya itu kan 2 kursi ya. Iya Pak. Kenapa harus 2 kursi?
Kalau satu Pak, nanti lahir anaknya loncat turun di sungai, saya yang tanggung. Iya. Iya, Tapi saya kalau dapat- dia duduk begini kan kalaupun keluar masih di atas kursi ya. Iya. Nah itu kan tadi yang mandu 2 anak laki-laki sama suami. Ya, suami saya tidak ikut yang tadi Pak karena dia sudah Oh tua. iya, tapi dulunya kan Dulunya dia yang mengangkat aktif Pak, ya. iya. Nah ini, Tapi dia yang bikin tandu ini. oh, Iya, suami ini. kerja apa suami? Petani Pak. Kok mau dia ikut-ikut dulu bawa tandu gitu? Ya, kalau itu suamiku Pak, memang dia orang tua tapi ya dia baik sekali. Kalau saya mau pergi, bilang ada ibu hamilku mau melahirkan, saya belum masak, belum apa-apa, baru peti-peti sayur, nah bilang pergi mau cepat, nanti saya masak. Oh, jadi suami ambil alih Iya. tugas itu. Dia Kadang-kadang ambil- katanya makan dengan nasi dengan garam juga dia Iya, mau ya. Iya Pak. Yang penting istrinya Yang melayani pers- orang. Iya, Jadi suami ini hebat sekali ya. iya Pak. Mendahulukan orang lain ketimbang kepentingan Dirinya, iya, iya. Jadi banyak sudah ya Iya, Pak. ibu-ibu yang diselamatkan gitu ya, Ya, waktu Pak, sudah melahirkan, banyak, Pak. ditandu. Kalau Ibu Bidang Wina itu saksinya, saya antarkan, Nah, ini dia yang ada- kasih melahirkan. Ada Bidan Wina ini ya. Ya, Bidan Wina, coba cerita apa penilaian Bidan kepada Bu Rohani ini? Iya, kami di Puskesmas Tamauna, Kecamatan Tombolok Pao, dengan wilayah kerja itu ada 9 desa, dan wilayah-wilayah kami itu ada sebagian yang memang sulit terjangkau. Jadi akses ibu hamil, ibu yang mau melahirkan ke puskesmas itu di beberapa desa masih cukup sulit. Dan dengan adanya bantuan dari Puang Tekne, kemudian banyak juga ibu-ibu kader lain di semua desa, itu sangat membantu kami di mana tenaga bidan yang ada di puskesmas itu yang masih kurang untuk menjangkau ke 9 desa wilayah kami tersebut. Puang Tekne sudah tak terhitung lagi berapa ibu yang akan melahirkan dibantu dievakuasi dari daerah yang begitu sulit untuk sampai ke puskesmas, sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan dalam penanganan ibu yang mau melahirkan. Dan alhamdulillah ibu dan bayi di wilayah tersebut dapat terselamatkan. Oke, jadi terbantulah ya Iya. profesi Bidan Wina ya. Iya Pak. Dengan adanya Bu Rohani. Nah Bu Rohani, Iya Pak. ini kalau dilihat dari tahun 93 berarti sudah hampir 30 tahun Iya, iya, Bu Rohani melayani seperti ini. iya Pak. Kalau boleh tahu nih umur berapa sekarang? 53 Pak. 5, masih muda. Iya, masih muda. Tapi kan pasti banyak orang yang bertanya-tanya, apa sih yang Bu Rohani dapatkan? Kalau saya Pak, tidak perlu untung. Kalau masalah uang, masalah harta, ya, itu bisa dihitung. Saya cuma pasrah kepada Allah, serahkan semua kepada Allah. Itu saya membantu ikhlas karena Allah. Apa kebahagiaan? Apakah dapat kebahagiaan itu? Ya bahagia karena membantu Pak. Kalau sudah saya sangat bersyukur, kalau ibu yang saya bantu itu selamat dan bayinya, itu saja Pak. Saya tidak tahu bilang bagaimana ini kan, tidak bisa kuungkapkan bagaimana. Dan yang luar biasa, anak-anak juga mendukung ya. Iya, coba tidak mendukung suami dan anak, tidak mungkin Pak, karena saya tidak bisa angkat sendiri. Iya, iya. Iya, iya. Jadi dukungan keluarga ini Iya. penting juga ya. Iya Pak, dukungan keluarga yang sangat penting juga Pak. Baik, lalu yang jadi pertanyaan berikutnya, kalau ini kan umur 55, lepas tadi saya bilang masih muda, Iya. tapi apakah sudah ada regenerasi? Ada mungkin perempuan muda di sana yang juga terpanggil mengikuti jejak Bu Rohani? Kalau di situ Pak, kalau saya cari-cari di situ, saya bilang bagaimana kalau kamu gantikan saya sebagai kader, kalau apabila saya tidak bisa jalan lagi atau bagaimana, karena saya ini sudah tua. Saya bilang, saya belum bisa Puan Tekne karena saya takut jalan sendiri kalau tengah malam, hujan keras, angin kencang, tengah malam tidak ada, mungkin tas 1 kilo baru ada rumah satu biji. Itu mina takuti Pak, pergi sendiri. Kalau cuma mengantar, nah bilang bisa, tapi karena takut kalau malam. Karena Nah, kita biasa malam-malam Pak.
ada ibu hamil tidak bisa kita bilang besok kita antar karena keburu anaknya lahir. Malam itu juga dijemput? Iya, malam itu juga saya jemput. Tengah malam, jam 12. Pernah juga saya menunggu jam 2 sampai jam 3 di jalan. Gelap gulita ya katanya? Gelap gulita, Pak. Katanya sempat bawa tandu gitu, bawa pasien dengan pakai obor gitu, betul? Iya, dulu kan dulu Pak tidak ada listrik, tidak ada tidak ada center charge, jadi kita pakai lampu itu Pak, pakai lampu obor dari minyak tanah Pak. Sampai kapan Bu Rohani ini nanti akan melakukan kegiatan menolong ibu-ibu hamil seperti ini? Kalau saya Pak, niatku sampai saya tidak bisa. Karena biar bilang tidak bisa, kalau ada orang saya pasti tidak bisa, pura-pura tidak tahu ya. Iya. Pasti hatinya terpanggil iya, untuk menolong. pasti hati saya terpanggil. Baik, mudah-mudahan habis cerita ini nanti siapapun nanti yang lihat, wah itu memang dibutuhkan jalan yang lebih baik lagi. Iya, Pak. Sehingga mungkin tugas Ibu Rohani dan teman-teman di sana menjadi lebih mudah. Baik ya, Iya, lebih mudah. Baik. Iya, Pak. Baik, terima kasih Bu Rohani. Iya. Sudah berbagi cerita, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi banyak orang. Iya, Pak. Berbuat baik itu tidak harus pamrih ya. Iya, Pak. Harus ikhlas, tulus. Harus ikhlas. Iya, betul, Pak. Iya. Oh, sudah pernah dapat penghargaan kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Penghargaan dari siapa? Dari siapa? Dari WHO. WHO? Iya. Wow. Di mana pemberiannya? Di Jakarta atau di Jakarta, Pak. Di Jakarta. Di kantor internasional kalau saya tidak salah. Ya, pokoknya itu gedung internasional ya. Iya, Pak. Ya, tapi pokoknya WHO-nya ingat ya. Iya. Oke, luar biasa ya. Sekali lagi terima kasih Iya, Bu Rohani. sama-sama, Pak. Iya. Berikutnya saya akan bercerita tentang seorang anak muda yang sejak dulu di bangku SMA sudah punya panggilan yang kuat sekali untuk berbuat baik bagi banyak orang. Dan oleh karena itulah dia memilih untuk kuliah di kedokteran. Karena melalui profesi kedokteran atau profesi dokter, dia merasa dia bisa berbuat lebih banyak lagi. Siapa dia dan apa yang dilakukan? Ikuti terus Kick Andy. Orang-orang pada banyak yang nanya, itu tuh apa sih gitu. Itu gerombolan apa? Itu gerombolan apa gitu kan, dan gimana caranya saya kalau saya mau gabung gitu. Anak muda yang satu ini berbeda mungkin dengan apa yang kita lihat di media sosial, di mana anak-anak muda ingin sekali kaya dalam waktu yang singkat, secara instan, dan merasa bahwa ukuran kebahagiaan itu adalah materi. Tapi anak muda ini sejak duduk di bangku SMA sudah merasa bahwa hidupnya lebih berarti kalau dia bisa membantu banyak orang. Karena itulah dia kemudian memilih kuliah di Fakultas Kedokteran. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Mari kita sambut Dhani Ferdian. Dhani, apa kabar? Baik Bang, terima kasih. Iya, terima kasih sudah mau hadir. Silakan duduk. Terima kasih. Dhani, jadi kamu berasal dari mana? Dari Bandung Bang, aslinya. Dari Bandung. Ya. Nah, ini kan tadi aku udah bilang bahwa sejak SMA kamu kok merasa ada panggilan yang kuat untuk membantu orang-orang ya. Ya. Ini kan jarang dirasakan atau dialami oleh anak-anak muda, apalagi yang masih duduk di bangku SMA. Mereka kan ingin, wah aku punya cita-cita besar tapi untuk dirinya sendiri. Dari mana kamu punya keinginan atau perasaan untuk ingin membantu orang-orang? Ya, jadi semasa SMA kan memang kita aktif organisasi ya Bang ya di situ. Nah ketika aktif berorganisasi itu sebenarnya banyak kan yang kita pilih beberapa kegiatan gitu. Nah kebetulan ketika kita melakukan beberapa kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, di situ saya merasakan bahwa ada satu hal yang beda gitu. Jadi kayak punya efek candu lah Bang gitu. Ya jadi senang gitu kok merasa ya mengulang lagi gitu kan. Apalagi ketika mereka merasa terbantu gitu ya. Padahal kan kita sebagai anak SMA pada saat itu nggak banyak yang kita perbuat kan gitu. Tapi jadi melihat responnya bahagia. begitu, jadi ngerasa puas gitu untuk pengen berkegiatan yang seperti itu gitu. Itulah kenapa yang
membuat saya pengen masuk fakultas kedokteran juga. Padahal dari kecil, dari SD sampai SMP, sampai SMA kelas 2-an lah, saya pengennya masuk informatika, Bang. Oh. Tapi begitu tahun 3, ketika ada aktivitas. Ya, ketika kita akan memilih perencanaan masa depan nih, apa kan kita dulu waktu saya SPMB kan. Iya. Ketika kita memilih universitas pendidikan, berarti kan itu memilih masa depan kita gitu. Nah, di situ mulai berpikir gitu. Kira-kira profesi apa yang membuat perasaan bahagia saya itu banyak tersalurkan gitu. Nah, pada saat itu terpikirkan bahwa yang paling basic gitu ya, mendasar yang mungkin orang-orang akan banyak berkorban buat hal itu kesehatan. Nah, dan saya berpikir lagi kesehatan yang leadingnya sektornya dari kedokteran biasanya. Nah, oleh karena itu ya beralihlah haluan yang tadinya mau masuk informatika, saya milih fakultas kedokteran jadinya, dan alhamdulillah diterima dan akhirnya lulus gitu kan. Oke, jadi sekarang kamu dokter ya? Sekarang saya dokter, bahkan dosen di fakultas kedokterannya, Bang. Oh, ngajar juga. Iya. Di kedokteran. Di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Tempat saya dulu kuliah juga di situ. Ya. Oke, di situ di alma mater lah. Betul, di alma mater. Nah, sebelum kita lanjutkan nanti ya, kamu cerita pengalamanmu karena belakangan kamu mendirikan atau menginisiasi lahirnya sebuah komunitas. Di mana komunitas ini sekarang aku dengar udah di berbagai daerah ya. Nanti kamu cerita, tapi sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini. Setiap orang memiliki kesempatan untuk berbagi. Tidak hanya berbagi lewat materi, tetapi bisa juga dengan keahlian yang dimiliki. Ialah Dani Ferdian, seorang dokter yang peduli akan kesehatan masyarakat. Dani merupakan founder Volunteer Doctors atau VOLDI, sebuah gerakan sosial di bidang kesehatan, sosial, dan kemanusiaan. Berawal pada tahun 2009, dirinya melihat masalah kesehatan di Indonesia saat itu banyak yang harus dibenahi, sebab itulah memicu panggilan sosialnya. Saat itu, dirinya masih merupakan mahasiswa kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian, ia pun berinisiatif mengajak sesama mahasiswa untuk bergerak secara sosial. Kegiatan VOLDI tak hanya mengobati atau menangani fisik saja, tetapi juga berperan mengubah pola pikir masyarakat agar mengutamakan kesehatan. Gerakan yang dimulai di wilayah Jawa Barat ini sekarang sudah berkembang hingga ke beberapa daerah di Indonesia. Para volunteer yang bergabung pun tidak hanya dari bidang kesehatan, namun berkolaborasi dengan berbagai bidang non-kesehatan. Terbukti, VOLDI sudah menggerakkan ribuan pemuda untuk berkontribusi memberikan pelayanan ke masyarakat. Kenapa saya bergabung dengan VOLDI? Biasa kalau mahasiswa kan penasaran ya, kayak ini tuh selain kuliah ingin mencari kegiatan lain. Nah, kebetulan emang passion saya sendiri tuh di bidang volunteering juga. Jadi pas begitu saya dapat leaflet, ada selebaran, rekrutmen volunteer doctors, ya udah ada kayak ketertarikan. Dan begitu emang pertama kali masa diklat itu ada Kang Dani yang bercerita tentang pengalaman-pengalaman beliau di bidang volunteering gitu. Dan itu bikin saya kayak, wah, kayaknya ini deh hal yang pengen saya lakukan ke depannya gitu selain jadi dokter gigi kayak gitu. Kegiatan yang dibangunnya ini tak luput dari tanggapan negatif, namun tak sedikit pun mematahkan niat baik Dr. Dani. Misi mulianya ini pun banyak diapresiasi. Salah satunya meraih penghargaan ASEAN Youth Award dari ASEAN. Bagi Dr. Dani, selama niatnya baik, maka kita juga akan memperoleh kebaikan. Dan semua jalan akan terbuka lebar. Iya, menarik. VOLDI ya komunitasnya disingkatnya ya, Volunteers Doctors. Ya.
Nah, ini kan dibentuk awalnya ketika kamu masih di Tingkat 2, Tingkat Bang, 2. 2009 pada saat kok itu. berani-berani pakai nama dokter situ? Betul. Jadi sebenarnya itu cita-cita kami, Bang. Jadi waktu kami mahasiswa tingkat 2, sebenarnya dulu nggak ada namanya, Bang. Nggak ada nama gerakannya apa, kita ngumpulin teman-teman yang memang senang kegiatan sosial gitu ya. Pengen ngasih apa yang dia punya untuk ngatasin masalah kesehatan masyarakat dengan kemampuannya pada saat itu. Intinya awalnya nggak ada nama. Jadi kita kayak teman main tapi mainnya positif gitu. Nah, semakin kita bikin kegiatan, terus berkegiatan di tahun kedua, orang-orang pada banyak yang nanya, itu tuh apa sih gitu. Itu gerombolan apa? Itu gerombolan apa gitu kan, dan gimana caranya saya kalau saya mau gabung gitu. Nah, akhirnya pada saat itu kepikiran lah sama teman-teman, kita namanya apa ya? Ya udah deh, kita pengen jadi dokter-dokter yang mengedepankan kerelawanan gitu. Jadi itu cita-cita. Cita-cita, maka pada saat itu kita nama timnya Volunteer Doctors deh gitu. Jadi tujuan kita ke depan, kita bikin, atau kita tuh ingin menjadikan teman-teman yang tergabung di dalamnya dokter-dokter yang punya aktivitas kerelawanan kemanusiaan yang baik. Ini masih komunitas berarti ya? Masih komunitas. Komunitas Voldi itu programnya apa aja sekarang? Jadi kalau kita bicara komunitas Volunteer Doctors, komunitas ini tuh sebenarnya kalau kami analogikan, Bang Andi ya, ini seperti sekolahnya Nurani bagi para calon tenaga kesehatan, utamanya itu. Tenaga Sekolah kesehatan Nurani, itu calon tenaga kesehatan tidak hanya dokter. Tidak harus dokter. Betul. Karena kenapa akhirnya kami lebarkan tidak hanya mahasiswa kedokteran saja, karena pada saat implementasi di lapangan, nggak bisa diselesaikan sama dokter aja, Bang. Kayak gitu, jadi butuh kolaborasi antar profesi gitu. Nah, oleh karena itu kami ajak rekan-rekan kami di luar kedokteran, ya, keperawatan, kebidanan, farmasi, dokter gigi, bahkan di luar medis pun gitu, di luar kesehatan untuk bergabung mengatasi isu-isu kesehatan. Nah, gerakan ini sebenarnya bagi kami ini seperti laboratorium gitu, laboratorium untuk melatih empati, kepekaan sosial sama semangat kerelawanan kami. Karena apa? Karena isu-isu itu, praktek-praktek seperti itu dengan jumlah SKS yang sangat banyak di kedokteran, itu kan tidak bisa terakomodir secara formal di kampus. Nah, maka kami bikin satu gerakan yang value-nya itu, goals besarnya justru selain memberikan manfaat ke masyarakat, goal besarnya gimana sih mewarnai kita dan teman-teman dan adik-adik kita ini punya value yang bagus, sehingga ketika dia jadi dokter, aha momennya itu ketika ketemu masyarakat tuh akan teringat, Bang, gitu. Dan mengulang apa yang pernah saya rasakan, efek candunya itu tuh dapat gitu. Begitulah kurang lebihnya. Bagus juga, jadi sejak memang muda, empatinya ini sudah diasah ya. Sekarang berapa banyak anggota Voldi ini ya? Sekarang itu kita buka pendaftaran itu udah sampai 20 gelombang, Bang Andi ya. 20 gelombang itu berarti per gelombangnya biasanya sekitar 50 orang. Jadi kan berarti kalau sampai tahun ini sudah di atas 1000 yang dia ibaratnya lulus dilantik gitu, Bang Andi ya. Ini tidak harus sudah jadi dokter kan? Tidak harus sudah jadi dokter, walaupun nanti dalam aktivitinya kita nggak akan melanggar kewenangan keprofesian. Jadi yang melakukan intervensi harus dokter gitu. Ketika ada teman-teman farmasi di sini, ya mereka supportnya di bagian farmasinya gitu. Maka kalau di kami, nama besarnya tetap Volunteer Doctors karena memang itu yang pada saat awal kita dorong, value-nya ke sana, ketuanya pun harus dari bidang kedokteran. Tapi nanti di masing-masing perannya mereka ada labelingnya. Oh, ini Volunteer Doctors bidangnya farmasi. Ini bidangnya kebidanan. Jadi nggak ngawur juga lah. Betul. Nggak melanggar etika, nggak melanggar profesi. Betul. Jadi tetap sesuai dengan kewenangan dan peran masing-masing profesinya juga, Bang Andi. Menarik ya. Nanti cerita juga pengalamanmu ya. Siap. Kalau aku lihat itu seru juga ya, bagaimana datang ke daerah-daerah ya. Bahkan daerah-daerah yang mungkin aku lihat susah dijangkau juga, itu naik turun bukit dan seterusnya. Nah, ini yang menarik untuk diceritakan kepada terutama anak-anak muda. Ya, berbuat baik itu memang kadang-kadang membutuhkan effort, tapi ada efek nyandunya tadi ya. Kalau melihat orang lain bahagia, itu ada perasaan ingin mengulang, ya, perasaan yang sama. Baik, nanti cerita lebih lanjut, kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Apa-apa yang kita punya itu memang bisa membuat kita hidup kan, kita bisa makan, kita bisa tinggal, kita bisa sekolah gitu. Tapi apa-apa yang membuat kita bahagia justru ketika kita memberi. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan tamunya masih Dani Ferdian ya. Seorang dokter yang menginisiasi lahirnya sebuah komunitas untuk membantu masyarakat di bidang kesehatan. Nah, dalam pelayanan ini
Voldi ini sudah ada di mana aja ya? Ya, jadi awalnya di 2009 itu volunteer doctors hanya ada di Jawa Barat, Bang Andi. Kemudian ketika kita buka open recruitment, ternyata di tahun 2014 kalau pada saat itu, seingat saya 2014 atau 16 saya lupa ya, teman-teman di wilayah Jakarta dan beberapa titik Indonesia tuh pengen gabung, pengen ikut. Nah akhirnya kita clustering nih, ternyata teman-teman Jakarta banyak. Akhirnya di tahun 2014 ya, kalau saya tidak salah 2014, kita bikin chapter khusus itu untuk DKI Jakarta. Nah ternyata berhasil Bang. Ternyata pola ini di Jawa Barat itu bisa diterapkan di daerah lain. 2014 di Jakarta, 2016-nya Jogja Bang. 2016 di Provinsi Jogja, 2017-nya di Sulawesi Selatan, 2018-nya Bali. Ya? Terakhir di Bali. Okay. Nah tadinya di tahun-tahun kemarin itu kita akan coba juga di beberapa chapter, namun keburu pandemi Bang. Jadi kita nggak bisa eskalasi ke tempat lain, tapi di tahun 2019 sebelum pandemi, kita melahirkan sebuah komunitas khusus di bidang kedokteran gigi, namanya Dokter Gigi Dekat. Dokter Gigi Dekat. Betul, itu untuk mendekatkan akses layanan gigi bagi masyarakat, khususnya di Jawa Barat. Kita juga tadi. Jadi ini apa yang dilakukan? Jadi yang dilakukan oleh kita sebenarnya kalau misalkan untuk Voldi tadi ya Bang ya, kalau untuk Dokter Gigi Dekat dia fokusnya hanya pada akses kesehatan layanan gigi dan mulut. Oke. Jadi itu fokusnya di bayar situ. atau gratis? Gratis Bang. Oke, jadi hampir semua atau semua aktivitasmu gratis? Gratis. Nah, pertanyaannya duitnya dari mana? Untuk biaya operasional seperti ini? Oke, ketika kita awal menginisiasi, nggak bisa dipungkiri pasti uang keluar dari uang saku kita ya Bang ya. Oke. Uang saku, kadang uang yang jadi sudah berbuat baik harus ngeluarin duit lagi? Iya, karena kalau nggak keluar resources ya nggak akan bisa kegiatan, nggak bisa dipungkiri. Jadi ya kadang uang kami atau uang, kalau anak kedokteran kan suka punya uang buat fotokopi buku ya, kadang kita pakai dulu gitu. Nah tapi alhamdulillahnya karena kita seneng main ya Bang ya, waktu dari SMA lah aktif gitu kan, sering banyak bangun jejaring dengan teman-teman kita. Pas awal kita inisiasi, kita akhirnya tuh banyak ngetok pintu gitu ya, teman-teman di komunitas, di lembaga yang kita kenal untuk kolaborasi. Awalnya begitu Bang, kita ngajakin kerjasama dan akhirnya ketika kerjasama dengan satu lembaga yang lain atau komunitas lain juga tahu, notice, mereka ngajakin lagi. Terus Bang, akhirnya dari mulut ke mulut ya, tanpa memikirkan operasional kita bisa banyak dibantu oleh mitra. Oke, nah terus ada Rumah Sinergi, kalian menginisiasi juga apa itu? Itu di 2020 ketika pandemi. Ya, jadi kenapa kami inisiasi komunitas Rumah Sinergi? Ini untuk memenuhi kebutuhan kegiatan sosial kesehatan yang fokusnya secara digital gitu. Karena kan karena kita pandemi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mahasiswa kami, adik-adik kami semua dipulangkan kan. Anak kedokteran, kesehatan masyarakat, kedokteran gigi, semua di rumahnya masing-masing. Sementara ruhnya teman-teman volunteer doctors, kenapa mereka mau gabung tuh karena aktivitas lapangan Bang. Iya. Senangnya kan begitu. Nah sekarang di tengah pandemi, aktivitas lapangan banyak terhenti dan tidak semua orang senang dengan dunia digital atau media promosi kesehatan yang sifatnya tidak langsung gitu ya. Nah oleh karena itu kita inisiasi lagi satu komunitas baru yang fokusnya untuk melakukan edukasi promosi kesehatan via media sosial atau digital tadi. Jadi kita bangun komunitas baru Bang. Nah fungsinya apa ya? Dia memang senangnya kegiatan begitu, webinar, bikin video, bikin edukasi di YouTube. Rumah Sinergi ya, semua mengenai kesehatan tentu ya. Mengenai kesehatan utamanya value-nya di situ. Tapi selain kesehatan dia diluaskan lagi ke arah produktivitas kepemudaan. Tapi isinya hampir 80-90% isu-isunya kesehatan. Kesehatan. Begitu. Belum lagi ketika pandemi aku dengar kalian proaktif untuk bikin telemedicine itu ya. Ya, jadi ketika pandemi, bisa meminta. Di awal-awal pandemi sebelum ke telemedicine, Bang Andi kan banyak orang mau ngasih bantuan. Iya. Tapi yang mendata mana pasienkes yang butuh bantuan itu sedikit, jadi banyaknya pooling gitu ya. Bahkan numpuk di satu tempat. Oleh karena itu pada saat awal pandemi kita dengan teman-teman Voldi di 5 wilayah tadi kerjasama juga dengan amalsoleh.com dan Ikatan Alumni Kedokteran Unpad bikin platform namanya Bantu Medis. Nah platform itu fungsinya untuk mendata pasienkes pada saat awal pandemi siapa aja yang butuh APD, alat kesehatan dan lain sebagainya, mereka ngelis di situ. Jadi fungsinya ini kami selain membantu pooling dana, kita juga membantu pooling kebutuhan. Nah sehingga ketika udah ketemu tuh ada yang butuhnya apa, yang sumbangnya apa, kita pertemukan itu seperti itu pas awalnya. Barulah setelah itu kita berlanjut ke salah satunya telemedicine Bang Andi. Nah dulu salah satu telemedicine yang cukup ramai di kami itu adalah telemedicine kedokteran gigi.
Karena kan banyaknya awalnya memang... iya, orang takut ke dokter itu. gigi ya. Dan kalau untuk telemedicine yang umumnya kan sudah banyak platform yang lebih besar juga kan, bikin itu. Nah khusus kedokteran gigi, semua praktek tutup gitu kan, maka dengan adanya si dokter gigi dekat tadi, kita optimalkan mereka untuk fokus telemedicine kedokteran gigi dan itu rame Bang. Bahkan salah satu dinas kesehatan, mereka merefer untuk masyarakatnya ketika ditanya kok nggak ada layanan gigi, kita gimana nih kalau mau layanan gigi? Dia merujuk silahkan hubungi dokter gigi dekat untuk telemedicine di situ. Begitu Bang, jadi itu yang dilakukan. Di luar itu ketika pandemi juga kita barengan komunitas lain juga bikin gerakan namanya Satu Rasa. Jadi campaign ngumpulin dana, kemudian dananya itu dibelikan ke para pedagang-pedagang, disalurkan lewat Gojek untuk masyarakat-masyarakat yang nggak mampu. Jadi diantaranya itulah ketika pandemi yang kita lakukan awal-awal pandemi dan beberapa dilakukan sampai saat ini. Iya, aku dengar bukan aja kesehatan, sekarang ada sembako dan macam-macam ya, tergantung kebutuhan dari masyarakat ya. Betul. Oke, soal klinik gratis yang Anda diwujudkan? Jadi kami punya cita-cita bukan klinik gratis ya, jadi kayak klinik tanpa tarif lah kami sebutnya begitu. Klinik tanpa tarif. Kita udah punya cita-cita itu sudah bayar lama. Suka-suka ya? Artinya dia mau bayar mahal boleh, nggak bayar nggak apa-apa, bayar seikhlasnya juga ya nggak masalah. Nggak bayar sama sekali juga nggak apa-apa. Klinik jadi tanpa tarif. Ya. Nah ini kami tuh wujudkan ada di dua titik, di Kota Bandung 1, di Kabupaten Bandung 1. Nah yang sudah terrealisasi izinnya baru keluar, itu yang di Kabupaten Bandung. Aku ingin kamu sampaikan sesuatu terutama kepada anak-anak muda. Karena ada kekhawatiran aku selama ini melihat konten-konten yang ada di media sosial ya. Anak-anak muda itu bangga dan pamer kekayaannya ya. Bahkan didapat dengan cara instan, bahkan dengan cara yang mungkin menyimpang, melanggar hukum dan lain-lain. Tapi ini kan mempengaruhi anak-anak muda untuk berpikir bahwa memang ukuran sukses dan kebahagiaan itu adalah materi. Nah ini menurut aku berbahaya ya. Bisakah kamu sampaikan sesuatu apa yang membuat kamu merasa terpanggil lebih baik menolong orang ketimbang memamerkan ya harta bendamu? Ya, jadi kalau kita bicara tentang materi tadi Bang ya, apa yang kita punya, ya bagi kami lah, bagi saya, apa-apa yang kita punya itu memang bisa membuat kita hidup kan, kita bisa makan, kita bisa tinggal, kita bisa sekolah gitu. Tapi apa-apa yang membuat kita bahagia justru ketika kita memberi. Ya, kita banyak materi sebanyak apapun, ketika itu diberikan pada kita, dinikmati sama kita sendiri, pasti ada jenuhnya Bang. Ya, pasti nggak akan ada titiknya sampai akhirnya ya semua yang tadinya bikin kita seneng jadi nggak seneng lagi. Maka sebenarnya tanpa kita punya apa-apapun gitu, ketika tadi ada aktivitas berbagi, efek candunya di situ muncul. Jadi ya apa yang kita punya memang bisa bikin kita hidup, tapi apa yang membuat kita bahagia justru dari apa-apa yang kita kasih. Dan nggak harus harta gitu, bisa ilmu, bisa pemikiran, bisa tenaga gitu. Dan saya yakin Bang, kebaikan yang kita berikan tadi ya ketika kita berbagi, dia akan terus hidup mengalir pada setiap tangan-tangan yang kita sentuh Bang Andi. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Ya. Dani, Dokter Dani. Sama-sama Bang Andi. Salam buat teman-teman. Siap. Ya, jangan lelah berbuat baik untuk negeri ini. Nah berikutnya Dani, aku akan mengundang dua sosok sepasang suami istri yang meninggalkan pekerjaan mereka dan memilih untuk membantu melayani orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Ini tentu tidak biasa bagi kita yang umum yang mendengarkan apa yang mereka lakukan. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa mereka melakukannya? Ini yang akan saya gali dan mudah-mudahan ini menginspirasi siapapun yang menonton acara ini. Karena itu kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali. Tapi kumpulkanlah harta di surga, karena ngengat dan karat tidak merusakkannya, kemudian pencuri tidak akan datang dan membongkar dan mencurinya. Tadi saya sudah kasih bocoran sedikit, ada sepasang suami istri yang memutuskan meninggalkan pekerjaan mereka, jadi berhenti dari pekerjaan mereka dan sepenuh waktu, sepenuh jiwa mereka melayani saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Nah, apa yang mendorong pasangan suami istri ini untuk mengambil keputusan yang drastis, yang ekstrim? Karena tidak semua orang berani mengambil keputusan seperti ini. Tentu kita semua ingin tahu jawabannya. Karena itu saya mengundang langsung saja Eni dan Lugi.
Panggilnya apa? Bu Eni. Ya, Cak. Eni dan Lugi ya. Ya, terima kasih sudah mau hadir. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Iya. Nah, tadi saya sempat cerita bagaimana Anda berdua ya mengambil keputusan yang menurut saya pribadi mungkin saya nggak berani lakukan. Ekstrim sekali ya. Karena meninggalkan pekerjaan, betul-betul berhenti bekerja, dan kemudian memilih untuk melayani orang-orang lain ya, orang-orang yang membutuhkan pertolongan gitu. Tapi omong-omong, dulu kerjanya apa sih boleh tahu? Kalau saya, Ya. latar belakang pendidikan saya arsitek, kemudian saya sempat bekerja di kawasan Sudirman waktu itu, kemudian sampailah pada hari panggilan Tuhan itu saya meninggalkan semuanya. Kalau Anda? Saya sebetulnya ini Bang, kuliah nggak selesai Bang, teknik sipil. Oh, okay. Karena dulu memang ada berbagai pilihan itu ya dalam hidup. Karena saya dulu senang olahraga, jadi terbengkalai. Nah, cabang olahraga apa waktu itu? Dulu taekwondo Bang. Sempat jadi atlet ya? Iya Bang. Oke, boleh tahu prestasi terakhir? Yang menurut saya yang terbaiknya ya Bang ya, di Asian Games tahun 94 Bang, di Hiroshima Bang. Dapat apa? Medali perak Bang. Di mana waktu itu? Hiroshima, Jepang. Oh, oke. Jadi mengharumkan nama Indonesia dong ya? Iya. Tapi kemudian bekerja sebagai? Saya bekerja di berbagai macam itulah Bang. Bidang ya, di marketing pernah, di supplier, kemudian di asuransi pernah. Kapan memutuskan untuk berhenti? Sebelum alasannya, kapannya dulu? Tahun berapa? Mungkin tahun 2011 ya Bang ya. 2011. 2011, jadi cukup lama nih ya? Iya. Sudah cukup lama Bang. Ya. Masih hidup ini ya? Masih. Masih Bang. Tadi kan sempat disebutkan karena ada panggilan Tuhan. Ya. Siapa yang terpanggil lebih dulu? Karena di keluarga kami, suami saya lah yang pendoanya. Oke. Jadi suami saya yang mendapatkan panggilan itu dan saya sepakat. Oh, sepakat. Tidak ada keberatan waktu itu? Tidak. Sebelum cerita lebih baik kita lihat dulu perjalanan hidup Anda berdua ya. Baik. Kita lihat liputan berikut ini. Atas dasar kemanusiaan, pasangan suami istri ini rela tinggalkan pekerjaannya demi mendirikan Yayasan Roda Harapan Indonesia. Adalah Lugi Riyandi dan Bonaventura Zita Eniwati yang saat ini mendedikasikan hidupnya sebagai relawan sosial dengan meminjamkan inkubator secara gratis di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berawal dari tahun 2015 saat melihat tetangga mereka, orang tua tunggal yang harus melahirkan bayi secara prematur. Lugi dan Eni berinisiatif untuk mencari pinjaman inkubator. Namun, nasib berkata lain. Mereka tidak berhasil mendapatkannya dan sang bayi pun tidak terselamatkan. Sejak saat itu, pasangan suami istri ini menjadi relawan dan membantu bayi prematur yang lahir di keluarga tidak mampu dengan pinjaman inkubator tanpa dipungut biaya sepeser pun. Mulai dari inkubator, fototerapi, hingga kursi roda, mereka antarkan sendiri untuk dipinjamkan ke masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor. Sebelumnya di rumah sakit, cuman dari rumah sakit dibolehkan pulang. Terus pulang kan gak ada inkubator. Saya ngehubungin teman saya. Alhamdulillah teman saya ngabarin Yayasan Roda Harapan. Alhamdulillah ketua yayasan Ibu Eni sanggup memfasilitasi inkubator buat anak kami. Alhamdulillah udah membaik dan berat badannya juga sedikit-sedikit bertambah. Waktunya ya sampai si bayi sehat dan tidak memerlukan inkubator lagi, Kak. Pasangan suami istri Lugi dan Eni berharap
Dengan melakukan segala kegiatan ini, mereka dapat menyalurkan kasih Tuhan kepada sesama untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Sekarang saatnya cerita apa yang dimaksud dengan panggilan Tuhan itu. Dalam doa pagi ya Bang, kemudian saya dapat impresi ya, Tuhan berbicara begitu. Kemudian ada tertulis di Matius 25 dan dari situ saya Matius 25 boleh dikutip sedikit apa intinya? Ya, intinya itu kalau kita melayani orang yang berkesusahan gitu ya Bang. Kalau kamu melayani orang yang lapar gitu, yang kemudian yang telanjang, yang dalam penjara, kamu tuh seperti melayani aku begitu. Melakukannya untuk Tuhan. Seperti melakukannya Tuhan untuk berbicara, Tuhan. ya. Ya. Oke. Nah dari situ saya mendapatkan impresi, wah ini kami mendapatkan seperti arah ya, tujuan hidup bahwa harus memperhatikan orang-orang yang berkesusahan gitu, yang kesulitan. Itu begitu kuatnya waktu itu ya? Begitu kuat Bang. Tunggu dulu, istri kenapa sepakat? Biasanya kan istri yang paling panik. Lalu kita makan apa? Apa kita cukup bisa menghidupi kehidupan kita di kemudian hari dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa Anda sepakat waktu itu? Ya, karena kami berdua sebetulnya pada waktu awal menikah itu juga sudah Tuhan yang jodohkan. Jadi Tuhan yang pilihkan gitu. Jadi kami berdua sepakat bahwa hidup kami ini memang milik Tuhan. Gitu. Jadi apapun yang Tuhan bicara ke suami saya sepakat gitu. Jadi waktu itu memang tekadnya adalah meninggalkan sama sekali. Ya. Oke. Tidak setengah-setengah gitu. Tidak. Nah, kan logikanya harus mikirin lalu kita makan apa nih? Terus kita bantu dengan cara apa? Apa yang kita harus lakukan? Kan semua bantuan itu korelasinya dengan kemampuan finansial. Betul. Nah itu bagaimana cara berpikirnya, logikanya waktu itu? Iya, kembali lagi Bang ke itu ya. Di kepercayaan kami itu diajarkan begini. Janganlah kumpulkan harta di bumi karena ngengat karat merusakannya. Dan pencuri datang membongkar dan mencurinya. Tapi kumpulkanlah harta di surga karena ngengat dan karat tidak merusakannya. Kemudian pencuri tidak akan datang dan membongkar dan mencurinya. Nah, selesai pengajaran itu disambung lagi. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Burung-burung di udara itu dipelihara. Pandanglah burung di udara, begitu dia tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkannya di lumbung. Tetapi mereka dipelihara, gitu Bang. Jadi pegangannya itu pegangannya itu. Tapi juga Bang, nggak mudah Bang. Nggak mudah, ya, nggak mudah. Karena kan kita masih pergumulannya gimana itu? Pergumulannya masih dalam realita begitu ya Bang. Nanti bagaimana mengenai itu, mengenai apa ya sehari-hari. Dan memang itulah yang terjadi Bang, nggak mudah. Jadi karena tidak ada penghasilan, tetapi panggilan harus tetap dilakukan. Ya kami mulai ini Bang, apa istilahnya bisnis jual beli Bang. Jadi apa yang ada di rumah itu kita jual Bang. Dibeli orang. Dibeli orang gitu. Jual beli ya. Jual beli. Jadi lama-lama harta ini ya dijual ya. Satu-satu. Apa reaksi teman-teman dekat atau kerabat? Ya, mereka tentu melihat kami tidak masuk akal. Tetapi saya punya pikiran, saya punya pendapat tegas bahwa kalau Tuhan sudah menugaskan, Tuhan juga pasti memperlengkapi bagaimanapun caranya. Nah, mengenai masalah keuangan, itu memang harus saya yang pegang. Saya yang mengelola bagaimana kita hidup seirit-iritnya. Kami tidak ada budget untuk jalan-jalan makan-makan, tidak ada. Karena beberapa puluh ribu itu pun bisa untuk beli 1 dus susu untuk seorang bayi atau balita gitu kan. Jadi pikirannya seperti itu ya? Ya. Langkah pertama apa yang dilakukan untuk memulai kegiatan sosial ini? Langkah pertama kami waktu itu sejak suami saya mendapat panggilan itu, kami mulai dengan kegiatan pengobatan gratis, bagi sembako, kemudian donor darah. Nah itu yang kami lakukan. Gitu. Kemudian kalau ada sesama yang
mengalami kesulitan, kami akan berusaha bantu apapun yang bisa kami lakukan, kami lakukan. Seperti ada pasien yang tidak bisa berobat karena nggak ada yang nganter, misalnya waktu itu kami berusaha untuk bisa mengantarnya. Soal jual beli tadi. Menarik ya Bang? Menarik ini. Saya senang kalau lihat orang menderita ya. Terima kasih. Awal-awalnya kan belum banyak orang yang tahu, sehingga belum banyak teman-teman yang bantu-bantu kan. Sehingga tadi jual beli, jual, saya dengar sampai titik darah penghabisan. Benar. Menjual cincin kawin. Benar Bang, benar. Sedih banget dengarnya. Enggak lah Bang. Tapi kami bahagia Bang. Saya sedih. Iya. Coba lihat ini. Oh, sampai sekarang belum kembali tuh cincin. Belum, Bang. Puji Tuhan, Bang. Aduh. Nggak apa-apa. Yang penting hatinya cinta. Hatinya, ya. Cinta itu di hati. Ini hanya simbol aja ya. Iya, betul. Ada orang yang diam-diam juga melepaskan ini ya. Lebih baik nggak ada, tapi hatinya yang bertaut ya. Ya, siap. Oke, nanti cerita karena di sini seru banget lihat bagaimana membantu inkubator untuk anak-anak yang lahir secara prematur. Terus ada kursi roda, alat-alat kesehatan lain, bahkan sembako dan macam-macam ya. Nah ini kan keajaiban ini. Penghasilan sampai hari ini? Nggak tahu Bang. Nggak ada Bang. Saya ini ketawanya tapi ketawa sedih sebenarnya. Tapi karena lihat pasangan ini berbahagia, saya bingung juga. Berat Ini badan harus naik terus Bang. naik terus ya. Orang bahagia itu begitu. Oke, nanti ceritakan pengalaman selama ini. Tapi sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Apakah sampai hari ini merasa bahwa yang dilakukan itu memang benar? Atau sempat ada penyesalan mungkin? Nah, dalam perjalanan untuk kegiatan sosial kemanusiaan ini, belakangan dibentuk yayasan ya. Apa nama yayasannya? Yayasan Roda Harapan Indonesia. Apa aja kegiatannya ini? Yang awalnya itu kami menjadi agen relawan inkubator gratis di bawah Profesor Aldi yang baru dapat Kick and the Hero ya Bang. Heroes Award tahun ini ya. Iya, siap. Saat ini setelah berapa tahun berlalu itu semua rumah sakit di sekitar Jonggol itu baik di Bekasi, Karawang, Cikarang sampai ke rumah sakit sekitar kami, puskesmas sampai ke orang-orang desa semua bidan juga. Jadi mereka tahu bahwa di Jonggol ada agen relawan inkubator gratis, jadi mereka selalu langsung kasih nomor kami gitu supaya para yang memerlukan inkubator ini bisa langsung pinjam ke kami. Siapa yang berhak untuk mendapatkannya? Apakah semua orang boleh pakai atau boleh pinjam atau ada aturan mainnya? Ya, jadi biasanya bayi prematur yang aman untuk pinjam inkubator ke tempat kami adalah yang pernafasannya sudah stabil, artinya tidak perlu alat bantu nafas. Kemudian dia juga sudah ada refleks hisap ASI. Jadi hanya tinggal dirawat di rumah, dijaga kehangatannya. Kalau nggak ada inkubator, biasanya orang tua bayi pakai botol diisi air panas, dibungkus kain gitu, atau pakai lampu seadanya gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada bayi yang lahir kalau di kampung istilahnya di Paraji, di dukun bayi, lahir di rumah dan beratnya kurang dari 2,5 kilo, sebelum bulannya cukup kami tetap pinjamkan karena itu posisi darurat kan. Gitu. Jadi syaratnya tidak ada, syaratnya ya bukan harus mereka dari keluarga prasejahtera, keluarga miskin gitu? Enggak. Ya, memang diprioritaskan untuk yang prasejahtera dan yang kurang mampu, tetapi tidak selalu harus prasejahtera dan tidak selalu harus kurang mampu. Yang penting membutuhkan yang dan penting kebetulan inkubator ada, yang penting bayinya selamat. Pernah dihitung nggak udah berapa banyak bayi-bayi yang diselamatkan melalui inkubator pinjaman ini? Ya, plus minus 400-an. Dan saya dengar bukan cuma urusan itu ya, tadi ada kursi roda. Ya. Nah kalau kursi roda udah berapa banyak yang dipinjamkan ini ya? Kalau kursi rodanya sendiri sampai sekarang itu puji Tuhan sudah 168. Wow. Nah kalau orang pinjam gini, terus kemudian kalau dia pakai kan biasanya lama itu orang pakai. Kadang-kadang udah tua jompo gitu misalnya ya. Itu kan bisa selamanya itu sampai dia meninggal.
Ya. Nah terus nggak ada hitungan misalnya 1 bulan kembaliin ya? Nggak ada, Bang. Nggak bisa. Jadi kami pinjamkan sampai selesai dipakai, artinya kalau sakit ya sampai sembuh atau sampai berpulang, Bang. Oke. Nah kalau rusak itu gimana? Waktu mengembalikannya udah dalam keadaan rusak? Iya. Saya tukang servisnya. Oh, tukang servis. Sekarang udah hampir semua alat-alat kesehatan bisa dibantu ya. Kemudian saya dengar ada bantuan sembako. Iya. Nah, dari semua apa yang dilakukan itu kan jadi pertanyaan bagi orang-orang. Apakah sampai hari ini merasa bahwa yang dilakukan itu memang benar atau sempat ada penyesalan mungkin? Aduh, kenapa dulu kita berhenti kerja? Aduh. Atau apa kebahagiaan yang didapat dengan pelayanan seperti ini? Jadi ada rasa kepuasan, kebahagiaan kalau bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah kemudian ya ada orang yang mengatakan begini, Bang, kalau kaya itu membuat orang bahagia begitu ya. Nanti orang miskin nggak ada yang bahagia gitu ya, Bang. Ya, nggak kebahagiaan kita. Gitu. Jadi kebahagiaan itu adalah saat kita melakukan bagian kita, kemudian kita berkenan sama Tuhan, atau kemudian orang itu menjadi apa ya istilahnya berbahagia juga, senang juga karena kita tolong begitu. Nah itu saya merasakan demikian, Bang. Jadi tidak ada penyesalan. Oke, jadi Ya, nilai yang kalau bahasa saya mungkin bahasa saya lebih sederhana ya, Bang. apa itu? Karena hidup saya ini milik Tuhan dan saya hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk menyenangkan hati Tuhan itu adalah bagaimana caranya kami bisa membuat orang lain itu merasakan kasih Tuhan melalui apa yang kami lakukan. Ketika orang yang kami bantu itu merasakan kasih Tuhan, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, itu adalah suatu hal yang tidak dapat terbeli. Itu adalah suatu hal yang sangat tidak ternilai buat kami. Saya dengar teman-teman yang selama ini baik hati membantu, yang mendukung, juga terinspirasi untuk bikin di beberapa kota ya, betul Benar, itu ya? benar Bang, benar. Jadi puji Tuhan, salah satu teman sesama agen relawan inkubator gratis yang ada di Surabaya itu juga sudah mulai membuat gerakan Roda Amal namanya. Itu juga meminjamkan kursi roda gratis dan alat kesehatan yang lain. Kemudian di daerah Cilengsi, salah satu radio swasta itu juga membuat gerakan yang sama, peminjaman alat kesehatan gratis. Kemudian ada juga temannya Profesor Aldi ada di Depok kalau nggak salah, itu juga membuat gerakan yang sama. Jadi meminjamkan kursi roda juga, meminjamkan tongkat truk juga. Jadi kami itu bahagia banget, Bang, kalau semua orang bisa melakukannya. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Dan sebelum kita akhiri, ya, saya ingin juga berbagi baik karena sosok idola saya, sahabat saya, seorang pengusaha ingin juga berbagi apresiasi atau memberikan apresiasi. Kalau gitu, Dr. Dani, boleh saya undang kembali sama Bu Rohani. Jadi saya sudah membagikan cerita ini kepada sahabat saya, seorang pengusaha. Ketika mendengar cerita ini, dia langsung bereaksi. Dia bilang, boleh nggak aku ikutan untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh tamu-tamu KKND hari ini. Tentu saja boleh ya. Karena semakin banyak orang yang terlibat, semakin besar dampak yang bisa diberikan bagi banyak orang. Karena itu secara simbolik saya ingin membagikan ini apresiasi dari Sido Muncul, Tolak Angin, dan Kuku Bima. Ya, ini mohon diterima senilai 50 juta rupiah. Puji Tuhan. Baik. Terima kasih dari banyak. Pak Irwan. Jadi Pak Irwan Hidayat ya menitipkan ini juga dari keluarganya ya dengan harapan tentu saja agar apa yang dilakukan bisa semakin berdampak. Amin. Ya. Amin. Dokter Dani juga begitu, pesannya hampir sama ya, anak muda teruslah berbuat baik, jangan lelah. Insya Allah. Baik, dan terakhir
Bu Rohani, kata Pak Irwan, Bu Rohani serahkan ke saya aja ini ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mau. Jangan nangis Bu Rohani. Nangis. Ya, semoga makin banyak ibu-ibu hamil dan anak-anak yang bisa diselamatkan dengan dukungan. Jangan lihat nilainya, tapi niat baiknya ya. Semoga dengan demikian menginspirasi banyak orang juga untuk melakukan hal sama, mendukung apa yang dilakukan oleh Bu Eni, Pak Lugi, Dani, dan Bu Rohani ya. Baik, tapi saya akan berbuat baik juga. Berbagi dengan penonton, berbagi buku. Ini Suster Apung, nah ini dari Makassar juga ini, Sulawesi ya. Bagi Anda yang tertarik, Anda bisa ikuti kuis di Twitter, Facebook, dan Instagram Kick and the Show. Kemudian Anda juga yang tadi menonton acara ini dari tengah-tengah, tidak dari awal, jangan khawatir karena episode kali ini juga ditayang ulang di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di YouTube Kick and the Show. Bagi Anda yang ingin berbuat baik, caranya juga sederhana, jadi Anda bisa klik benihbaik.com, maka Anda juga bisa berbagi sama seperti narasumber hari ini. Nah, kali ini ada penggalangan dana di Benih Baik yang mungkin menggerakkan hati Anda untuk membantu, yaitu membantu Pak Suhara yang menghibahkan rumahnya untuk dijadikan rumah singgah bagi para pasien yang tidak mampu, karena rumah singgah ini gratis, yang sedang berobat di RSUP Hasan Sadikin Bandung. Nah, sayangnya kondisi rumahnya sekarang sudah mulai rusak-rusak, sehingga pelayanan kepada para pasien yang membutuhkan rumah singgah itu tidak optimal. Jadi kalau Anda ingin membantu, klik benihbaik.com dan Anda bisa mencari campaign mengenai Pak Suhara ya untuk rumah singgah di Bandung. Itu akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kita akan bertemu dengan kisah-kisah inspiratif lainnya yang membuat Anda juga berbuat baik dan memberikan makna dalam hidup Anda. Sampai jumpa.